Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam bi anna as-sabra was-sabata aslun kabirun fi jami'il umuri walakinnahu ajizun. Wa'lam lan weruh sapa sira. Wa'lam lan weruh sapa sira bi anna as-sabra kelawan saatune sabar was-sabata lan tetep aslun iku pokok kabirun kang gedhe fi jami'il umuri ing dalam sekabehane pira-pira perkara. Fi jami'il umuri ing dalam sekabehane pira-pira perkara. Walakinnahu lan tetapi ni sabar ajizun iku longko, ajizun iku jarang, kama koyok barang kila kang den dawaken apa ma likullin ila sya'wil ula harakatun walakin ajizun fir rijali sabatu. Likullin iku tetep kedue saben-saben menungso. Likullin iku tetep kedue saben-saben menungso. Ila sya'wil ula maring ngelanggengi perkara kang luhur. Maring ngelanggengi perkara kang luhur. Harakatun utawi pira-pira obahe ati. Utawi pira-pira obahe ati. Walakin lan tetapine azizun iku jarang. Ajizun iku jarang fir rijali ing dalem pira-pira wong lanang. Sabatun utawi tetep. Sabatun utawi tetep. Kila den dawaken apa dawuh asy-syaja'atu sabru sa'atin. Asy-syaja'atu utawi kang aran kendel. Asy-syaja'atu utawi kang aran kendel. Sabru sa'atin iku sabar sediluk. Iku sabar sediluk. Fayam bagi mongko sayukjo li talibil ilmi kedue wong kang golek ilmu apa ayas buta apa yen to tetep sapa talibul ilmi apa yen to tetep sapa talibul ilmi wa yasbira lan yen to sabar sapa talibul ilmi lan yen to sabar sapa talibul ilmi ala ustadin ing atase guru wa ala kitabin lan ing atase kitab hatta la yatrukahu hingga ora ninggal sapa talibul ilmi hingga ora ninggal sapa talibul ilmi hu ing ustad abtaro hale kurang sempurna wa ala fannin
lan ing ngatasi werna siji hatta la yasdaghila hingga ora ketungkul sapa talibul ilmi bifannin kelawan werna akhara kang liya qabla ayyudkina ing dalam sadurunge yen to ngeyakinaken sapa talibul ilmi al awwala ing fan kang awal ing pelajaran kang awal wa ala baladin lan ing ngatasi negara hatta la yantakila hingga ora pindah sapa talibul ilmi ila baladin maring negara akhara kang liya min ghairi daruratin saking tanpa darurat fa inna dzalika mongko satuhune mengkono madkur kullahu ya sekabiane dalik yufarriku iku bisa misahaken apa dalik al umura ing pira-pira perkara wa yushghilu lan nungkulaken apa dalik al qalba ing ati wa yudayyi'u lan nyiak-nyiaken apa dalik al awqat ing pira-pira waktu wa yu'dhi lan ngelaraaken apa dalik al muallima ing wong kang mulang wayam bagi lan sayukjo ayasbiro apa yen to sabar sapa talibul ilmi amma saking barang turidu kang ngarepaken nafsuhu apa nafsune talibul ilmi wa hawahu lan hawa nafsuni talibul ilmi qala daw asyairu sapa wong kang nyair innal hawa sa'tuhuni hawa nafsu
innal hawa sa'tuhuni hawa nafsu lahuwa yaktini al hawa al hawanu iku ino bi ainihi kalawan sak temene ino wa sari'u kulli hawa utawi wong kang den kalahaken saben-saben hawa nafsu saben-saben hawa nafsu sari'u hawanin iku wong kang den kalahaken sifat ino Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini masih menjelaskan tentang faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyarik wasabat alaihi, ya. Menjelaskan tentang pentingnya kita memilih ilmu, kemudian pentingnya kita memilih seorang guru, seorang mursyid, ya, seorang pembimbing, wasyarik, juga pentingnya kita memilih seorang teman, wasabat alaihi, dan juga pentingnya kita menekuni terhadap ilmu yang kita pelajari, kemudian kita menekuni terhadap apa yang diperintahkan oleh seorang guru, ya, kemudian bersama teman-teman yang baik, ya. Sehingga Syekh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allimnya menyampaikan, dalam mencari ilmu tentunya harus kita sabar. Wa'lam, kata beliau, ketahuilah, harus kita tahu, kata beliau, bi anna sabra was-sabat aslun kabir, bahwa sabar dalam mencari ilmu dalam segala urusan, was-sabat, di samping dia sabar dalam segala urusannya, dia juga menekuni, dia juga istiqomah dengan sabarnya. Ini merupakan, kata beliau, aslun kabirun fi jami'il umur, merupakan pokok utama dalam segala urusan. Jadi kalau kita ingin cita-cita kita tercapai, kita ingin alim, kita ingin pintar, kita ingin baca kitab, maka yang pertama, kata beliau, harus sabar, kemudian kita istiqomah. Jangan kemudian kita hanya menghayal kita ingin jadi orang yang alim, tapi kesehariannya dia selalu tidur, banyak bicara, ya. Ini kata Imam Az-Zarnuji, al-junun funun, orang gila itu banyak macamnya. Jadi kalau hanya cita-cita tidak didasari dengan pekerjaannya, ya, ini cuma hayalan saja, cuma tahayul saja, ya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, kemudian kita ingin capai sesuatu itu, maka diutamakan sabar, kemudian diutamakan juga istiqomah. Kita mempelajari satu pelajaran, sekalipun kita tidak paham, kemudian kita tanya kepada guru-guru kita, masih belum paham, sabar, tapi terus kita tanyakan, dimusyawarahkan, ditanyakan ulang kepada guru-guru kita. Nah, ini akan menjadi nanti dimudahkan kita memahami apa yang kita pelajari. Nah, jangan kemudian kita belum hafal satu pelajaran, belum paham satu pelajaran, kemudian pindah dengan pelajaran yang lain. Sama, di depan juga dijelaskan ketika kita menjadi seorang santri, ya, ketika kita sudah berguru kepada seorang kiai, seorang ustadz, maka beliau menyarankan jangan sampai kita pindah dari satu guru dengan guru yang lain, ya. Dan itu, kata beliau, menyebabkan ilmunya tidak akan manfaat dan tidak akan barokah. Bahkan di depan sebisa mungkin kita itu menunggu sampai berapa hari? Sampai berapa? Sampai dua bulan. Paling sedikit kita menunggu
tentang sabar kita. Ya. Kemudian sampai kita tahu cara metode seorang guru, ya, sehingga kita tidak sampai suudzon kepada seorang guru, paling tidak kita menunggu 2 bulan. Sehingga di situ kita harus sabar, kemudian wassabat, ya kita istiqomah dan tidak ingin pisah dari seorang guru. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka ilmunya akan manfaat dan barokah. Ya. Jadi kata beliau, fata'ammal fi syahrain, maka renungilah selama 2 bulan fi ikhtiyaril ustad, ketika kamu memilih seorang guru, ketika kamu memilih seorang mursyid, ketika kamu memilih seorang pembimbing, maka jangan kamu pindah dari guru yang satu dengan guru yang lain. Ya. Karena banyak sekarang mondok di salah satu pesantren kemudian dirinya tidak cocok. Ya. Kurang ininya, kurang itunya. Ya. Pengurusnya gini, ustadznya gini, kiainya gini, ya, sehingga dia pindah. Ini yang menyebabkan nanti ilmunya tidak akan manfaat. Tapi kalau dirinya sabar, ya, kemudian dia menekuni dan tidak ingin pisah dari seorang guru, maka kata beliau, hatta yakuna ta'allumuka barikan wa tantafi'u bi ilmika katsiran. Ilmunya akan barokah dan akan manfaat. Sehingga banyak santri dulu itu mondoknya 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Lah, ini. Karena memang di situ harus sabar wassabat 'alaiha. Ya. Harus sabar, kemudian juga harus tidak pindah dari guru yang satu dengan guru yang lain, tidak pindah dari pondok satu dengan pondok yang lain. Ya. Sebab pindah-pindah yang seperti itu akan menyebabkan hatinya seorang guru itu sakit. Nanti di belakang ada. Jadi Imam Az-Zarnuji menyarankan kepada kita untuk segala urusan kita agar dimudahkan, maka harus sabar, kemudian kita menekuni, ya, tentang apa yang terjadi di situ. Akan tetapi kata beliau, walakinnahu ajiz, akan tetapi orang sabar itu sekarang jarang. Ya. Orang sabar itu kata Imam Az-Zarnuji di zamannya jarang. Orang yang sabar bersama seorang guru, kemudian orang yang sabar khidmah kepada seorang guru, ini di zaman beliau sudah dianggap jarang. Apalagi sekarang. Ini sudah puluhan tahun yang lalu. Banyak di antara santri-santri dahulu, orang-orang dahulu, ini ketika berkhidmah kepada seorang guru tidak diselingi dengan sabar. Sehingga kata beliau, walakinnahu ajiz. Orang yang sabar di zaman beliau sangat sedikit, sangat jarang. Ya. Mondok dari pesantren ini pindah ke pesantren yang lain. Ini yang tidak diinginkan. Sehingga dikatakan dalam salah satu syairnya, beliau menyampaikan, likullin ila sya'wil ula harakatun walakin ajizun fir rijali sabatu. Ya. Ini syairan yang di situ isinya menjelaskan tentang kesabaran untuk menggapai cita-cita kita. Apa kata seorang penyair, likullin ila sya'wil ula harakatun. Setiap manusia, setiap diri kita, setiap santri, setiap manusia, ya, itu akan memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki keinginan yang tinggi, pasti. Pasti seseorang itu ingin kaya, ingin alim, ya, ingin punya rumah banyak, ya, ingin seperti ini, ya, ingin itu. Ya. Pasti punya keinginan yang tinggi. Cuma walakin ajizun fir rijal sabatu. Akan tetapi banyak di antara orang-orang yang mempunyai keinginan tinggi itu, ini banyak yang jarang memiliki sifat sabar dan juga sifat sabat. Sehingga dirinya banyak yang tidak berhasil menggapai cita-citanya, menggapai keinginannya. Karena apa? Karena di situ tidak ada sabar, kemudian tidak ada istiqomah. Nah, ini yang menyebabkan nanti kata beliau ilmunya akan sulit barokah. Jadi kalau kita ingin cita-cita apa yang cita-citakan itu ya terkabulkan, ya, apa yang kita inginkan itu akan tercapai, ya maka harus kita sabar. Kita ingin tahu baca kitab, setiap hari kita disuruh belajar, setiap hari kita disuruh jam belajar, setiap hari kita disuruh musyawarah, ya.
setiap hari disuruh masuk kelas. Ini sepertinya ini membosankan kepada diri kita. Tapi kita sebagai santri yang itu patuh pada seorang guru, ini tentunya harus sabar. Ya. Ya. Bahkan ini sabar ala ta'ah, sabar dalam melaksanakan ketaatan, perintah, ya, cari ilmu. Nah, sehingga kalau sudah sabar, maka apa yang kita citakan itu akan mudah. Ya. Saya ingin belajar ini Al-Miftah 1 bulan harus hatam. Saya ingin belajar Imriti harus hatam 1 bulan. Saya ingin belajar Fathul Qorib 1 hari hatam. Ya. Jadi harus punya keyakinan, juga punya keinginan yang tinggi. Tapi bukan hanya keinginan saja, tapi juga didasari dengan aktivitasnya. Memang dia itu betul-betul keinginan, kemudian didasari dengan belajar. Ya. Kemudian juga didasari dengan sabar. Qila asy-syaja'ah, dikatakan bahwa apa itu asy-syaja'ah? Kendel itu apa? Berani itu apa? Jangan hanya kita dikatakan orang yang kendel, orang yang berani, pemberani. Siapa pemberani itu? Bukan orang yang kemudian angkuh, bukan. Jadi asy-syaja'ah yang dikatakan berani itu adalah sobru sa'ah. Orang yang sabar sejenak, ya. Dia sabar terhadap apa yang menimpanya. Dia sabar terhadap apa yang dia temukan. Jadi yang dikatakan sabar itu, dikatakan asy-syaja'ah itu, dikatakan orang yang kendel, dikatakan orang yang pemberani adalah orang-orang yang sabar sejenak. Ya. Nah, ketika dia melakukan aktivitas yang di situ sudah menemukan rasa kejenuhan, kemudian dia sabar, itulah yang dikatakan dengan asy-syaja'ah. Asy-syaja'ah itu adalah sobru sa'ah. Jadi orang yang pemberani itu bukan orang yang sering carok, ya. Orang yang sering membegal, bukan. Ya. Dikatakan pemberani itu orang yang sabar. Jadi melakukan kemudian di dalam perjalanan dia menemukan kendala, dia sabar. Nah, ini yang harus kita miliki sebagai seorang yang mencari ilmu. Kemudian wa fayam bagi li talibil ilmi ayasbuta wa yasbiru ala ustad wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtar. Maka seharusnya bagi kita seorang yang mencari ilmu, ya, kita kan semuanya mencari ilmu, ya. Kita mondok itu bukan cari istri, tapi cari ilmu, ya. Kita mondok itu bukan cari suami, tapi mencari ilmu, ya. Apa keharusan bagi orang yang mencari ilmu? Yaitu ayasbuta wa yasbiru ala ustad. Dia harus dekat dengan guru, dengan gurunya, dengan ustadznya, dengan ustadzahnya, dengan dekat, ya. Juga wa yasbiru ala ustad, dan dia harus sabar terhadap setiap harinya. Wa ala kitabin, dan dia itu harus sabar dalam mempelajari satu kitabnya. Sehingga kata beliau hatta la yatrukahu abtar. Seorang murid, seorang santri ini tidak boleh meninggalkan dari guru dengan guru yang satunya, atau juga pindah kitab yang satu dengan kitab yang lain, padahal sebelumnya belum sempurna. Jadi kalau kita ingin belajar, misalnya kita ingin belajar nadhoman, jadi kita harus belajar nadhoman alfiyah misalnya, atau kita belajar nadhoman al-miftah. Jadi kita harus paham satu bait. Kalau sudah paham satu bait itu baru pindah ke bait yang lain. Jangan kita kemudian yang atas belum paham, bab mubtada belum paham, kemudian pindah bab khobar. Bab khobar belum paham, pindah bab naat. Ini akan menjadi kosong nantinya. Jadi kalau ingin belajar yang efektif itu, ya kita tuntaskan dulu apa yang kita pelajari. Setelah itu baru kita pindah. Sama ketika juga mencari seorang guru, selesaikan dulu. Selesaikan nyantrinya di situ, baru ketika sudah selesai semua, ya, sudah mendapatkan ilmu yang banyak, boleh pindah kepada guru yang lain. Tujuannya bukan menyaingi, tapi gunanya untuk mencari. Jadi sabar kemudian dekat dengan guru itu adalah pokok yang utama bagi setiap santri. Tidak pindah-pindah, ya. Juga seperti itu. Jadi kalau ingin belajar ini bab ini apa maksudnya, dipelajari terlebih dahulu. Tidak paham, ditanyakan kepada temannya. Sama-sama tidak paham,
ditanyakan kepada guru. Baru setelah itu belajarnya akan menjadi mudah. Nah, jadi kalau kita ingin belajar yang baik, pelajari terlebih dahulu, jangan pindah sebelum kita paham, dihafalkan, difahami, kemudian kita pindah dengan pelajaran yang lain. Ya. Itu. Jadi jangan pindah-pindah. Ya. Paling tidak satu, bahkan kalau saya mondok dulu satu bed itu 1 hari untuk memahami. Ya. Jadi butuh beberapa hari. Jadi satu bed itu untuk memahami Alfiyah, Imriti misalnya. Maka 1 hari dihafalkan, kemudian dipraktekkan, ya, kemudian cari ibarat-ibarat yang lain. Ya, harus seperti itu. Kalau sudah paham, baru pindah ke bed yang lain. Kalau bab mubtada sudah paham, pindah ke bab khobar. Ya. Ya, itu. Ini akan memudahkan kita untuk memahami satu pelajaran. Ya. Sehingga pelajaran yang kita pelajari itu akan mudah. Jadi kalau cuma belajarnya pindah-pindah, yang satu belum hatam, kemudian yang satu belum hafal, belum paham, kok pindah yang lain, ini akan apa? Nanti di bawah itu akan hati kita akan tidak tenang, ya. Dan juga wayudwayul awqat, waktunya terbuang dengan sia-sia. Jadi belajar yang baik seperti itu, difahami satu garis, ya. Apa maksudnya ini? Apa tujuannya? Nah, jadi itu adalah belajar yang efektif menurut ulama-ulama dahulu. Jangan pindah sebelum dia paham. Juga wa'ala fannin hatta la yashtagila bi fannin akhar qabla ayyutkinal awal. Ini juga sama seperti tadi. Jadi tidak boleh pindah satu pelajaran sebelum pelajaran itu difahami. Tapi kalau sudah difahami baru pindah, tidak masalah, ya. Wa'ala baladin hatta la yantakila ila baladin akhar min ghairi darurah. Ini kalau dia sudah nyantri ke satu desa, maka dia seharusnya tidak boleh pindah ke negara yang lain, ke desa yang lain, ya, yang tujuannya hanya sama dalam mencari ilmu. Jadi kalau nyantri itu jangan pindah-pindah, ya. Kecuali memang di situ ada darurat, ya. Kan biasa kalau santri ketika nyantri, kalau sudah tidak cocok, biasanya penyakitan, tipes, kemudian liver, ya, kencing manis, ya, dan sering panas, itu sudah tanda-tanda dia tidak kerasan. Ya. Tapi sebisa mungkin tadi harus wasabr wassabat, harus sabar dan juga istiqomah, tidak pindah dari satu desa untuk kepada desa yang lain. Yang di situ sama intinya dalam mencari ilmu. Itu. Karena apa kok para ulama salaf dulu melarang kita itu pindah dari satu guru kepada guru yang lain, kemudian kita dilarang oleh ulama itu pindah-pindah guru itu tidak boleh, ya. Sebelum selesai sempurnanya ilmunya. Kalau sudah sempurna ilmunya tidak masalah. Misalnya ada seorang santri yang di situ berguru kepada salah satu seorang guru, ya, yang di situ misalnya menekuni ilmu balaghah, ya. Sudah difahami semuanya, kitab-kitab balaghah sudah diterangkan oleh sang guru. Sudah paham, boleh dia itu pindah dan mempelajari kitab-kitab yang lain. Kalau sudah sempurna ilmunya dari seorang guru dan tentunya masih dalam bimbingan seorang guru, maka dia boleh pindah dari guru yang satu dengan guru yang lain. Alasannya apa? Kok kita dilarang pindah-pindah guru sebelum ilmu kita sempurna? Belum paham ilmu balaghah pindah ke mantiq. Belum paham ilmu mantiq pindah ke nahwu. Kemudian belum paham ilmu nahwu pindah ke fikih. Fikih belum faham, kemudian pindah ke tajwid. Tajwid belum faham, pindah ke ini. Ya. Itu kata ulama dahulu, kullahu fa inna dzalika kullahu yufarriqul umur. Hal yang seperti itu urusannya akan menjadi rusak, urusannya akan menjadi kacau. Ya. Bahasanya tidak akan kena semua. Jadi kalau kita pindah guru yang satu dengan kepada guru yang lain, itu yufarriqul umur. Urusannya akan menjadi kacau. Sudah tidak paham balaghah, tidak paham ilmu nahwu, juga tidak paham ilmu fikih. Karena apa? Ilmunya yang diambil hanya separuh.
belum selesai pindah. Nah, itu. Ini yang dikhawatirkan oleh ulama dahulu. Yang kedua alasannya wa yusghilul qalba. Ya. Kalau pindah-pindah seperti itu, ini akan menjadikan hatinya seorang yang mencari ilmu itu tidak tenang. Hatinya akan bingung, hatinya akan gundah, hatinya akan gelisah. Bingung, ya. Karena dia ilmu yang dipelajari dari guru yang 5 misalnya, ini tidak ada yang ia dapat. Salah tak faham balaghah, tak faham alfiyah, juga tidak faham mantiq, tidak faham ilmu tajwid, tidak paham sama sekali. Karena dia berguru hanya dengan keinginannya sendiri. Ingin enaknya sendiri, ya. Tidak ada sabar sama sekali. Kemudian yang ketiga wayudhayyul awqat, ya. Yang ketiga juga yang dikhawatirkan oleh ulama dahulu kalau ngajinya pindah-pindah, ini dikhawatirkan hanya membuang waktunya saja, ya. Artinya waktunya akan terbuang secara sia-sia, ya, percuma. Jadi mondoknya 10 tahun atau mondoknya 20 tahun, ya. Jadi punya guru 20. Punya guru, punya kiai 20, ya. Setiap tahun dia pindah. Nah, dan dia belum sempurna ilmunya, kemudian dia pindah kepada guru yang lain. Ya. Ini maka waktu yang 20 tahun itu terbuang dengan sia-sia. Beda kalau kita menekuni ilmu balaghahnya, ilmu ulumul Qur'annya, ini sampai 5 tahun, ini sudah mengakar. Ilmu nahwunya dipelajari semua sampai 3 tahun, ini sudah luar biasa. Ya. Yang keempat bahayanya lagi wa yu'dil muallim. Ini akan menyebabkan hatinya seorang guru itu menjadi sakit ateh. Ya. Belum selesai kok pindah. Ini kan ada pertanyaan, kenapa kok pindah? Nah, ini yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama dahulu. Sebagai seorang santri tentunya tidak boleh pindah kepada guru yang lain sebelum ilmunya sempurna. Juga tidak boleh pindah dari satu kitab sebelum kitab yang pertama itu sempurna. Nah, harus gimana? Fayam bagi ayasbiro amma turidu nafsuhu wa hawa. Maka seharusnya bagi si santri tadi itu harus sabar, ya. Harus sabar dengan keinginan hawa nafsunya. Jangan menuruti hawa nafsunya. Ya. Jadi harus kita sabar dalam mencari ilmu. Jangan sampai menuruti hawa nafsu agar tidak terjadi 4 tadi, ya. Ilmunya waktunya terbuang sia-sia, kemudian urusannya akan menjadi kacau, juga hatinya akan tidak tenang. Yang keempat tadi adalah menyakitkan kepada seorang guru, seorang masyayikh. Ya. Kalau sudah menyakiti hati seorang masyayikh, seorang guru, maka jangan diharap ilmunya manfaat barokah. Harus dekat dengan mereka, dekat dengan masyayikh, ya. Meskipun misalnya setiap hari suruh ngepel, setiap hari suruh nyapu, tidak masalah, ya. Jadi seorang guru, seorang mursyid, seorang masyayikh ketika memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, kepada santrinya, pasti mempunyai metode yang berbeda, ya. Sama ketika banyak yang nyantri di masanya Sayyidina Khalil Bangkalan, ya. Jadi santrinya semuanya tidak terfokus dalam pengajian semua. Ada yang disuruh nyari kajuh, ya. Ada yang disuruh setiap hari ngepel masjid, ya. Tapi pulang jadi orang hebat, ya. Itu bentuk bahwa sebagai santri harus sabar. Nah, tidak bertanya kenapa kok saya harus ngepel. Saya mondok dari rumah kemudian berangkat ke pesantren tujuannya mencari ilmu. Nyampe di pesantren suruh ngepel, ya. Nah, itu santri yang biadab. Artinya apa? Santri yang tidak taat kepada seorang guru, ya. Jadi banyak, ya. Jadi ada yang santrinya Sayyidina Khalil itu disuruh nyari kayu ke hutan, ya. Ada yang juga fokus kamu ngaji aja, ngaji ke saya. Ada yang disuruh kamu nyapu, ya. Tapi kok pulang-pulangnya jadi orang hebat semuanya. Itu barokahnya apa? Sabar dan selalu dekat dengan guru. Nah, ini. Jangan sampai kita hanya mengikuti hawa nafsu kita saja. Oh, tidak enak ini. Nyantri ke kiai itu tak nyaman. Benari suruh ngepel, benari suruh ngurah jeding, ya, misalnya. Sehingga dia pindah. Nah, ini yang berbahaya. Nah, tuh.
Jadi kalau kita ingin ilmu kita tadi di depan itu mubarak ya dan juga manfaat, barokah dan manfaat, yaitu harus sabar, kemudian kita dekat dengan masyayikh kita, dengan guru-guru kita. Ya. Sedikit mudah-mudahan barokah dan manfaat. Al-hadinah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inna alladhi yanfa'una rabbi fakina wa qarabatina mukibin Rabbana anfa'na Rabbi alimna Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatina fi dinina Rabbana anfa'na bima lamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatina fi dinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.